Oke teman-teman, untuk yang sekarang kita bahas tentang kenapa Aikido. Jadi ya ini karena sesi khusus ya, kita tanya jawab. Jadi kita akan banyak bukan diskusi sih. Saya akan kasih banyak penjelasan tentang kenapa tiga bela diri ini gitu yang saya tekuni gitu. Oke, sekarang yang pertama kenapa Aikido? Oke. Jadi dulu itu ya kalau semua orang tahu, mungkin pasti semua orang tahu ya, rata-rata semua orang tahu lah pasti kalau Aikido itu identiknya dengan Steven Seagal gitu. Tapi kalau saya tuh enggak. Jadi saya tuh nyari Aikido itu, atau saya pengen belajar Aikido itu bukan karena Steven Seagal, teman-teman. Jadi gara-garanya dulu itu saya ngelihat Aikido di kampus. Di waktu itu saya kuliah di Trisakti, di kampus saya itu ada UKM Aikido. Dan waktu saya lihat itu keren banget gitu. Kerennya tuh dalam arti kata gini, gerakannya itu nggak terlalu yang terlalu keras gitu. Gerakannya nggak terlalu keras, tapi hasilnya lawan itu benar-benar bisa benar-benar bisa netral gitu, artinya nggak bisa melawan lagi gitu. Dan beberapa teman saya itu dulu ada yang ikut dan mereka banyak cerita. Cuman masalahnya waktu itu saya lagi fokus di UKM Taekwondo, jadi waktu itu saya jadi termasuk pengurus lah gitu di UKM Taekwondo. Jadi saya nggak bisa waktu itu, kalau latihan 2 bela diri di dalam 1 minggu nih kayaknya ribet gitu. Jadi waktu itu saya masih fokus di Taekwondo, dan setelah saya selesai kuliah saya baru belajar Aikido pertama kali itu tahun 2002 ya. Nah di situ baru saya mempelajari Aikido itu, teman-teman. Ya jadi apa sih Aikido ini yang bikin saya tertarik gitu. Jadi buat saya Aikido itu setelah saya dari 2002 sampai sekarang kurang lebih 20 tahun ya teman-teman. Kurang lebih 20 tahun yang saya dapat itu, Aikido itu seperti terapi untuk fisik saya gitu. Jadi ya itu kan gerakannya ada yang kuncian, ada yang bantingan. Kalau orang lihatnya pusat dikunci, dibanting itu kan sakit gitu. Tapi kalau saya tuh enggak gitu. Justru buat saya itu bikin saya melek gitu, bikin saya tuh menyadari akan tubuh saya gitu. Jadi saya tahu kelemahan tubuh saya tuh, keseimbangan tubuh saya, kelemahan tubuh saya, sisi yang mana yang harus kita perkuat, sisi yang mana yang harus kita aktifkan gitu. Jadi kita full aware gitu, atau full waspada, istilah kata gitu, waspada gitu. Dan udah gitu juga pada saat dikunci atau dibanting atau dilempar gitu, itu badan saya seger, teman-teman. Jadi kayak ada titik-titik aku pressure tertentu itu yang kena tekan dari teknik Aikido. Jadi buat saya Aikido itu terapi untuk fisik dan untuk mental sih terutama gitu. Makanya dibilangnya body, mind, and soul. Jadi badan, pikiran, dan jiwa gitu. Dan waktu saya ke Jepang juga sama gitu. Jadi yang saya temui itu banyak praktisi bela diri itu yang umurnya udah tua gitu, yang umurnya itu udah senior lah gitu, istilah kata udah di atas 60 tahun, 80 tahun. Bahkan guru saya yang di Jepang itu Yasuo Kobayashi Shihang itu umurnya udah mau 87, teman-teman. Kebayang umur 87 masih bisa banting dan masih bisa dibanting. Jadi waktu masuk usia 80 tahun tuh masih dibanting sama anaknya gitu. Jadi kebetulan anaknya itu sekarang dojo kita, jadi Hiroaki Kobayashi Sensei itu adalah dojo kita. Beliau masih bisa ngebanting, teman-teman. Nah di situ saya oke. Jadi memang Aikido ini bisa dilatih dari mulai umur anak-anak sampai umur dewasa, teman-teman. Ya. Jadi dari situ saya mulai terbuka lah gitu. Oh jadi ternyata inilah yang disebut terapi itu, karena bela diri untuk ini gitu saya lihat. Jadi bisa dilakukan untuk siapa aja, terus udah gitu menyehatkan, terus enak gitu. Hasilnya tuh di saya enak, badan saya enak, badan saya seger, pikiran saya juga clear, jiwa saya juga jadi ya lebih yang tadinya bergejolak. Karena hidup di pandemi nih kita nih teman-teman, ya bergejolak, jadi tiba-tiba bisa full lagi gara-gara saya latihan lagi, balik lagi ke atas matras lagi, banting-bantingan lagi, kunci-kuncian lagi, lempar-lemparan lagi gitu. Baru kita jadi agak sedikit lebih ease gitu, lebih tenang, lebih damai, kira-kira gitu teman-teman. Terus yang saya suka lagi dari Aikido adalah tidak ada pertandingan. So there is no competition di Aikido, dan ini membuat saya sedikit sebenarnya sih, kalau bela diri nggak ada pertandingannya kayaknya nggak seru gitu ya. Kalau buat saya nggak. Justru bela diri yang tidak ada pertandingannya itu membuat kita selalu sadar, harus selalu berkaca gitu, bahwa kita ini belum seberapa gitu. Jangan lihat keluar kita, tapi lihatnya ke diri kita, teman-teman. Jadi bukan lihat keluar, di luar sana, kita bandingin kita sama orang lain. No, it's not like that. Kalau saya lebih Aikido itu memang lebih ke dalam gitu, lebih nyari peaceful di dalam
gitu. Itu yang saya rasakan. Terus yang kedua, buat saya juga Aikido ini karena nggak ada gap usia dan size tubuh atau ras, juga perbedaan ras kita nggak ada, mix aja semuanya. Jadi waktu saya ke Jepang itu saya latihan sama anak-anak gitu, terus saya latihan sama orang bule, saya latihan sama orang Arab, saya latihan sama orang Jepang, saya latihan sama orang Cina, semua teman, semua saudara, semua Aikidoka, istilahnya begitu. Jadi once kita ada di atas matras semuanya sama, kita latihan sama-sama dan kita nggak milih-milih. Mau dia sabuk hitam, mau dia pemula, mau dia anak kecil, mau dia manula, tetap kita harus jadi pasangan yang baik gitu. Jadi Aikido mengajarkan saya untuk berpikir terbuka, lebih universal gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa saya milih Aikido, salah satu dari 3 bela diri yang saya tekuni teman-teman. Ya jadi kebetulan karena dojo yang saya anut di Jepang itu Kobayashi Dojo, jadi Aikido Kobayashi Dojo Japan. Kalau misalnya kalian mau cari-cari di Google, itu kebetulan salah satu Aikido yang cabang dojonya itu ada banyak di Jepang. Terus kalau di seluruh dunia itu kurang lebih ada 39 negara termasuk Indonesia. Dan yang saya suka dari Aikido Kobayashi Dojo ini lebih komplit aja gitu. Jadi ada tangan kosongnya, ada senjatanya, senjata juga ada 2 macam, kita ada teknik khusus Jo, teknik khusus Jo itu tongkat teman-teman. Terus ada untuk ken, untuk pedangnya juga ada gitu. Terus kita ada tachidori khusus yang pedang melawan tangan kosong. Terus ada jodori dan motasete yang Jo melawan tangan kosong. Dan itu buat saya mantap gitu. Dan itu ada di kurikulum ujian. Jadi mau nggak mau kita harus pelajarin teman-teman. Kalau nggak lulus nanti ujiannya. Terus apalagi ya, kalau seputar Aikido yang saya senengin itu. Terus di sisi lain saya lebih gampang connecting dengan teman-teman saya di seluruh dunia. Jadi saya punya teman di 39 negara karena waktu itu saya latihan bareng sama mereka teman-teman. Waktu tahun 2018, untungnya sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi tahun 2018, pertama itu tahun 2016 itu ulang tahun guru besar saya ke-80. Setelah itu baru tahun 2018-nya perayaan 50 tahun Aikido Kobayashi Dojo teman-teman. Dan kebetulan waktu itu kita serombongan lah dari Jakarta ke Tokorozawa untuk ikut seminar gitu. Dan kebetulan ya mantap lah gitu. Saya punya teman di 39 negara dan sampai saat ini kita masih kontek-kontekan, nanya kabar, karena kan udah berapa tahun ya, harusnya kan 2 tahun sekali kita ke Jepang, cuman karena udah nggak ketemu lagi gara-gara pandemi dan sampai hari ini juga Jepang masih tutup border. Jadi yang pelajar aja nggak bisa masuk ke sana, ya apalagi kayak kita yang cuma turis teman-teman gitu. Jadi nggak bisa ke sana gitu. Jadi saya rasa itu. Terus mungkin yang lainnya itu lebih ke lebih ke pengembangan diri gitu. Jadi karena Aikido ini buat saya bela diri yang smart ya. Jadi bela diri yang smart gitu. Artinya smart itu menggali potensi kita sampai mana gitu. Karena nggak habis-habis teman-teman. Jadi ngulik teknik Aikido ini nggak habis-habis. Ya gitulah. Saya sampai nggak bisa, udah dikasih kurikulum segini banyak pun tetap aja ada yang kurang rasanya. Saat ini saya dan 3 dan tadinya harusnya tuh 2021 kemarin itu saya dan 4, cuman karena ya itulah sensei nggak bisa datang ke sini dan saya nggak bisa juga datang ke Jepang dan sensei nggak mau ujiannya online, nggak bisa zoom ujiannya, jadi ya dipending dulu sementara. Jadi ya so far selama saya sampai dan 3 itu saya masih ngerasa banyak yang masih belum saya pelajari dan masih banyak yang belum saya pahami gitu. Jadi masih ya PR-nya masih banyak. Gitu. Jadi gitu aja teman-teman cerita saya tentang Aikido ya. Jadi seputar Aikido. Kenapa Aikido? Jawabannya ini. Ya, jadi mungkin kalau ada teman-teman mau menanyakan seputar Aikido, terutama dari Kobayashi Dojo, mungkin boleh langsung tulis di kolom komentar atau boleh DM Instagram saya atau boleh juga DM ke Facebook saya. Monggo silahkan. Dengan senang hati saya akan menjawab sebisa saya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin setelah ini saya akan kasih sedikit video tentang Aikido, tentang dojo-dojo saya, tentang aktivitas saya juga di Aikido dan waktu saya latihan Jepang, mungkin ada foto-foto gitu. Kira-kira gitu aja. Nanti kita akan lanjut lagi ke bela diri yang berikutnya. Itu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimashita. Ari Mudita, sign out.